gue gak butuh 200 juta lo. Iya kan? 200 juta lo kan persoalannya bukan Ruben yang ngomong, itu kan netizen. Iya gitu. Iya netizen kan. Benar gitu. Itu sih udah. Ditonton langsung oleh Ruben, Sarwenda buka suara di hadapan Densu. Ruben beri reaksi menolak. Apakah benar kamu pernah ngata-ngatain kok Ruben cong di depan anak-anak? Itu dari berita yang kita dapat. Nggak pernah lah kok. Sumpah aku nggak pernah. Itu kan gimana pun bapaknya anak-anak. Kamu yakin ya? Aku yakin. Bisa bertanggung jawab? Bisa bertanggung jawabkan. Bisa tanya ke anak-anak. Pernah nggak aku ngatain kayak gitu? Neng cong jadi cong. Udah. Lu mau ngatain gue cong, lu mau ngatain gue ini lu makan dari uang bencong kan? Gue shock sih sebenarnya. Tuh, cuman kalau lu ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Iya, jadi gue cuman aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo kenapa lo melakukan hal itu gitu, itu dong sih gitu. Jadi bukan kok pernah kok depan Talia pernah gitu dia juga. Tapi enggak, gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang ya udah jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh sebenarnya mah. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik, ya itu saatnya dia mungkin kepleset dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu gue mau ngomong apa. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus gue ngomong apa gitu, terus akhirnya dia marah banget ya. Kalian tau nggak kalau ayah itu gitu. Dan gue cuman diam dan tutup telepon. Pada saat itu gue cuman gini, ya Allah, tapi gue tetap semangat gitu ngantar anak gue sekolah. Gue tetap ini walaupun gue nggak tahu lagi di harga diri gue di mata anak gue tuh kayak apa gitu. Jadi ya Jadi bukan hal yang baru ya maksudnya? bukan hal yang baru, itu udah buat gue udah biasa dia ucap gitu. Selama ini mengaku ya oh diam aja. Jadi jangan dikirain orang diam itu nggak bisa ngamuk ya kan. Semua diomongin diam, oh lama-lama nginjek ya udah sekalian kebongkar kan. Semua lu nggak punya apa-apa sayang ya, lu jangan sok kaya ya. Operasi Tina metong lu aja yang tadinya gitu aja dibiayain oleh RO, semua dibiayain oleh RO sehingga lu cakep begitu. Ya menurut lu ya pokoknya sadar diri aja sih, sadar diri kalau menurut gue sih itu perlunya sadar diri ya. Lama-lama gue kesel. Kasur buat siapa? Aku nggak pesan, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Kiriman kasur ke apartemen, bukti bahwa Ruben itu mau tinggal bersama orang lain, kan begitu ya. Tapi disclaimer, ini nggak ada bukti ya. Maksudku begini, kalau kiriman itu masih kiriman kasur ya, bukan kiriman perempuan ya, itu belum menjadi bukti bahwa Ruben itu selengki. Ini bukan bukti perselengkian. Oh, ini ternyata rahasia besar yang mau dibongkar. Ini maksudnya masalah perkasuran ini. Jadi misalkan ini saran ya, kalau seandainya udah di fase persidangan atau fase sudah menjadi isu nasional seperti ini, biasakan kalau ngomong itu by data dan by bukti gitu. Kalau cuman cerita dia minta kiriman kasur terus itu diasumsikan itu bahwa Ruben itu pengen tinggal bersama orang lain atau selengki, saya rasa terlalu prematur itu ya. Ya pada saat aku live bareng sama Gio gitu, jadi terbentuklah Sarjo ini. Aku baru mulai percaya kayak beneran ada ya yang bisa sayang, bisa support, dan bisa real gitu ke aku. Bagaimana nantinya nasib Sarwenda jika pada akhirnya hak asuh anak berpindah ke tangan Ruben? Apakah Sarwenda akan kehilangan akses ke anak-anaknya, rumahnya, atau bahkan karirnya akan bisa meredup? Jika itu sampai terjadi dan ini disahkan, apa yang tadi dikatakan itu sangat mungkin akan terjadi. Dan bahkan tidak hanya itu, Gio pun akan mungkin meninggalkan dia. Karena Gio tentu saja akan berhitung. Cinta jika ternyata harus mengorbankan sesuatu yang sudah dia bangun sebelum dia bertemu dengan Sarwenda. Dan brand yang akan tentu saja berbahaya jika ternyata dia diasosiasikan dengan Sarwenda dengan momen saat ini, maka hal-hal yang terjadi ke depannya adalah sesuatu yang nggak bisa diperhitungkan. Dan jika itu terjadi, maka lengkaplah sudah. Ini seakan-akan apa yang dibangun, ini akan hilang begitu saja.
Dalam pembicaraan bersama Denny Sumargo, Sarwenda membahas sejumlah persoalan, mulai dari isu nafkah, kabar mengenai ancaman lelang rumah, hingga berbagai spekulasi yang terus berkembang di media sosial. Terutama saat Sarwenda ditanya perihal kata cong yang ia ucapkan dan viral di media sosial. Momen yang turut menjadi sorotan adalah ketika podcast tersebut disaksikan langsung oleh Ruben Onsu, hingga Ruben beri reaksi menohok. Perbincangan di podcast tersebut pun kembali memancing komentar warganet. Terlepas dari beragam tanggapan yang muncul, kehadiran Sarwenda di Curhat Bang Densu berhasil memantik perhatian publik dan menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan. Untuk Almarhum papa dibilang apa emang? Dibilang apa? tumbal pesugihan. Dibilang apa? Dibilang aku menumbalkan bapak aku Untuk pesugihan Gunung Kawi. tapi masalah yang pesugihan itu kamu beneran pesugihan kan? Maaf ya, saya maksudnya gue harus objektif sekali gitu. Maaf, saya minta maaf sekali. Nggak, maaf kok aku senyum karena aku syuting kok di situ. Syuting. Aku syuting program KBP The Lost World. Ada videonya. Program di YouTube. Program di YouTube dan waktu itu pada saat COVID, jadi dijualnya tuh di online kok. Tiketan gitu. Jadi kalau mau beli, mau nonton harus beli gitu. Itu kamu yang punya program atau? Bukan. Beliau yang punya program. Aku syutingnya juga sama Jordi juga gitu. Terus emang lagi ke Gunung Kawi itu? Emang dia tuh ada rute Malang, berapa kota lah. Nah aku dapatnya yang di Gunung Kawi diaturnya. Karena kan ya kita sebagai artis ya udah datang aja dong. Karena kan itu syuting horor gitu. Jadi aku ke situ ya emang syuting horor, bukannya berita-berita di luar sana. Itu sama sekali tidak benar. Kalau di situ kamu memang ada melakukan ritual-ritual nggak pas syuting itu? Jadi pas datang kita disuruh kayak matur nuhun lah. Oh, kayak izin ya? Izin. Jadi ada adat di situ yang harus dia lakukan, harus makan nasi kuning deh, pokoknya bareng-bareng tapi semuanya sama barang-barang makruh gitu. Adat lah gitu. Iya, ritual nggak ya jatuhnya itu? Oh, tradisi lah. Tradisi ya. Adat, Iya. Kebiasaan orang Iya, sana untuk menghormati. menghormati karena kan Tapi- kita datang ke sana izin mau syuting gitu. Kan? Tapi nggak dikasih tahu kalau saya mau pesugihan gitu-gitu, nggak kan? Nggak ada begitu. Nggak ada kata-kata pesugihan itu 1000% nggak ada. Kita akan lihat, kita akan membongkar misteri isu mantan istri presenter terkenal yang katanya pesugihan. Apakah benar? Kita akan tembus The Bad Report yang tidak bisa dibohong. Ini tadi, apakah benar wanita tersebut ya? Malah ada. Oh wow, Aladin, sini sudah jelas. Aladin, jin, ya, yang akan memberikan permintaan. Saya melihat dari dua kartu ini, apakah benar wanita tersebut melakukan pesugihan Gunung Kawi? apakah benar? Yang pertama ya pertanyaannya, apakah benar wanita itu melakukan pesugihan Gunung Kawi? Ini dia permintaan. Oh, Permintaan. Jadi yang saya lihat di sini ada energi yang tidak biasa yang mengelilingi tubuh wanita itu, berwarna gelap pekat. Oh, Yang mengelilingi tubuh wanita itu gelap pekat. Yang mana energi ini saya tahu betul. Energi Gunung Kawi. oh, Jadi kalau misalnya dibilang, apakah betul wanita itu melakukan pesugihan? Ya, pesugihan. Sudah jelas kartunya. Dan matahari adalah penerang. Artinya, jin ini menerangi hidupnya dengan berbagai macam permintaannya dan dipenuhi. oh wow, waduh, duh. Ini dari kartu-kartunya Kimacan ya, Reyo. Dan kita tidak sebutin merek ya, jadi nggak boleh tersinggung ya, Reyo. Silakan menyimpulkan sendiri. Waduh, ini sangat menarik. Karena energinya sama selaras dengan pesugihannya. Saya tahu betul tuh warna-warnanya. Warna-warnanya ini tadi. Sebenarnya Gunung Kawi itu tidak semuanya kok pesugihan. Ada tahap kilasnya juga. Jelasnya Ya. benernya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tergantung niat hati. Niat hati. Nah, itu kartu tadi adalah jin, jin pengabul. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dan akhirnya orang tersebut, wanita tersebut tidak apa-apa. Oh, Saya mau. oh, Energinya yang mengelilingi wanita itu adalah energi gelap, oh, awan hitam, awan hitam. yang sama persis dengan Gunung Kawi. Oh ya ampun, menarik sekali gitu Geki ya. Ya, Baik.
Seperti itu. Ya. Saya sudah bilang ya, Gunung Kawi itu sebenarnya tempat suci, tapi disalahgunakan dari orang oknum-oknum yang ingin bekerja sama dengan jin untuk cari jalan pintas. Untuk cari jalan pintas, ge. Ada lagi? Nah, baik. Sekarang untuk pertanyaan kedua ya, Rek. Yo. Nah, apakah sudah ada tumbal pesugihannya nih, Ge? Apakah sudah ada tumbal pesugihannya? Menarik, kita Apakah lihat. sudah memakan korban, wis. Ini dia, seorang laki-laki yang sedang melempar bola. Apakah sudah ada? Dewi Pelindung, artinya sudah mengambil sebagian. Sebagian. Yang saya lihat di sini, ini adalah laki-laki yang sedang melempar koin. Udah ada pertukaran. Oh, sudah. Ada pertukaran. Oh. Ya. 10, 12, 16 korban yang sudah ditumbalkan. Kok banyak? Ya, 16 korban. Ada sebentar. Tumbal tersebut ya. Itu yang pertama dari musuh. Kalau pesugihan ya, dari musuh. Siapa musuhmu? Jadiin tumbal. Yang pertama, musuh. Orang terdekat. Orang terdekat ini siapa? Bisa teman, bisa karyawan, bisa sahabat, teman kantor. Nah, ya. Pertama adalah musuh. Gampang dong, musuh, ya kan? Gampang. Nah, ini udah lewat. Area musuh sudah lewat. Orang-orang terdekat. Setelah orang-orang terdekat, keluarga. Darah daging. Dan terakhir dirinya sendiri. Dan saat ini sudah fase di keluarga, karena ada satu keluarganya yang sudah meninggoy. Wanita tua. Ya. Fase musuh udah dilewatinya. Fase orang-orang terdekat udah dilewatinya. Lalu jin itu meminta keluarga. Saya ingin merasakan darah keluarga. Dapatlah orang tua. Ya, orang-orangnya sudah tua, bukan orang tua yang melahirkan, orang yang sudah tua tapi masih ada ikatan darah. Betul. Gitu, nah, itu. Ya. Dan dia nggak mau lagi keluarganya. Larilah mau ke suaminya. Bahkan apabila suaminya ini tidak bisa diambilnya, itu akan lari ke anaknya. Anaknya nggak bisa juga, maka jin itu akan mengambil nyawanya. Dia sedang mempertahankan keluarganya, ya walaupun keluarganya sudah dirasakan. Ya, kakak dari orang tuanya. Ya, nah, dia mempertahankan, makanya dia mati-matian untuk si suaminya, mantan suaminya. Ya, untuk mempertahankan darah dagingnya, untuk mempertahankan orang tuanya dan adik-adiknya. Itu sudah hampir 16 orang. Wah, banyak juga, nggih. Ya, dari musuh, dari orang-orang terdekat, ya, dari keluarga. Nah, banyak. Tidak ada yang gratis, sayang. Ya, makanya kenapa? Ya, mereka setiap ada meninggoy, usahanya lancar, endorse lancar, followers naik. Oh gitu. Ya, kalau ditanya sudah ada. Musuhnya aja ada 7. Maaf, musuhnya aja ada 9. 9 musuh masa lalu. Musuh masa lalu yang tertutup, tidak tahu, tidak jelas apa adanya kan. Orang-orang terdekat, ya walaupun tidak meninggoy di sana, dia meninggal di rumah masing-masing dengan keadaan sakit. Isap darahnya, astaga, sampai meninggoy. Jahat, orang-orang seperti ini adalah orang-orang jahat, hatinya iblis, menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau sudah kenyang, menyesal, karena manusia itu ada tingkat kenyang. Menyesal pun juga tidak akan ada gunanya juga ya. Apalagi sudah sampai ke tahap 16 korban. Jadi kenapa suaminya zaman dahulu itu sering diteror astral ya. Sering diteror astral, sampai badannya kurus, manggil orang-orang pintar. Ujung-ujungnya orang pintar bilang suaminya harus diobati. Betul, karena itu yang ditujunya. Itu yang ditujunya. Waduh, kita tidak bisa melihat pada masa dahulu yang tercover dengan lugunya, nggih. Ya. Trik terbaru dari si Ratu Ciwi. Ya.
si Ratu Kiwi mulai muncul dari sarangnya, keluar lagi. Kita akan lihat, saya akan kulik ya, melalui portal yang bisa disembunyikannya, tapi tidak bisa disembunyikan melalui alam semesta. Nanti kita akan melihat melalui dimensi portal. Nah, ini tadi Loreyo, si Ratu. Sekarang gimana menjuluki dengan si Ratu? Ratu apa? Yuk, netizen bisa Menilai. menilai Ratu apa? Ratu Kiri juga boleh, Ratu juga boleh, Ratu ya, nah ini kan sangat menarik sekali ini. Nanti Kimacan akan melihat lebih lanjut ya. Makanya tanya Kimacan habis ganti kulit. Ganti kulit dan muncul lagi. Nanti seperti apa gitu. Macam dia penasaran ya Rey ya. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Kimacan melalui vision penglihatan dari kartu oracle, kartu tarot, pendengaran, bahkan kitab Ratu juga Versi terbarunya dengan kulit barunya. Ya, nanti kita akan bongkar, kita akan bertanya melalui semesta dengan kartu tarot dan kartu oracle. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sedang direncanakan si Ratu dengan kemunculannya perdana di sosial media yang selama ini kan menghilang? Ya, akhirnya dia muncul dengan versi yang jauh lebih baik lagi. Kita lihat apa yang sedang direncanakan. Jin. Apa yang sedang Ratu, tetap Ratu. Ratu. Gunung meletus. Ratu Kiwi. Tetap iblis. Oh, ini 3 kartu ya, satu persatu saya akan buka di sini dan saya jelaskan rencana si Ratu ini. Tiba-tiba dia baru pindah tempat baru ya, pindah singgah sana ya, dan langsung dia muncul di sosial media dengan aktivitas sehari-harinya. Karena energi ular, yang mana kalau ular ya tetap aja ular, terpisah ya, mau dia berganti kulit berkali-kali tetap aja ular, malah lebih berbisa dan lebih ganas. Ya, hati-hati ya. Kulit pertama yang kemarin, kulit pertama yang sibuk mesra-mesraan dengan Makondo, versi kulit pertama. Setelah dia menghilang, berubah skema itu semuanya menjadi kulit baru, yang mana ini dirubahnya menjadi drama ibu yang baik. Oh, drama ibu yang baik. Drama ibu yang baik, saya lihat ya di sini ya. Jadi berubah 180 derajat. Yang awalnya mesra-mesraan ditutup buku, ganti kulit lagi dengan menjadi ibu yang baik, pencitraan yang baik. Sehingga bisa dilihat netizen di luar sana, oh iya ya, nah kayak gini dong. Tapi sejatinya kalau sudah Ratu, di sebelahnya iblis ya sama saja, ganti kulit doang. Ganti kostum saja. Itu mengecok berarti ya. Dan disinilah bomnya. Gunung meletus. Ya, mau dibuat drama berpura-pura seperti apapun, dibuat skenario, merubah konsep, itu akan jadi bumerang. Karena para netizen yang budiman di luar sana, dia tahu, dia melebihi spiritual. Nggak tahu ya, mana yang pencitraan, mana yang sedang membuat drama, mana yang sedang berpura-pura. Tahu, ya, tahu mereka.